Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan tema pengajian hari ini adalah muhasabah Jumat pagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-qayyisu orang yang cerdas, yaitu man dana nafsahu, orang yang senantiasa muhasabah terhadap dirinya, wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal untuk bekal hidup sesudah mati. Orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan masuk surga, tapi tidak melakukan amal perbuatan yang membuat ia masuk surga. Berangan-angan menjadi orang yang baik, tapi tidak melakukan perbuatan amal ibadah yang membuat ia menjadi orang baik. Berangan-angan menjadi orang sukses, tetapi tidak melakukan kegiatan-kegiatan amal-amalan yang membuat ia sukses. Mungkin itu tema pagi hari ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, semua orang mendambakan hidup bahagia sejahtera. Begitu nggih? Baik di dunia maupun di akhirat. Setiap orang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Ada orang yang mulia, hidupnya bahagia di dunia, tetapi ada orang yang juga hidupnya di akhirat tidak bahagia. Dunianya bahagia sejahtera baik, akhiratnya tapi tidak. Kebalikannya, ada orang yang di dunia ini hidupnya secara lahir sengsara, susah, tetapi nanti di akhirat karena mengamalkan perbuatan yang baik, hidupnya di akhirat menjadi bahagia, sejahtera, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya pada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, panjenengan pilih yang mana? Di dunia baik, di akhirat enggak? Di dunia tidak baik, tapi di akhirat baik. Pilih yang mana? Oh, dunia baik, akhirat baik. Sesuai doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tidak semua itu. Tidak semua begitu. Ayat sebelum ini di Al-Qur'an itu ada yang orang melaksanakan ibadah haji itu ada dua tadi itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya
wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada sebagian mereka itu ingin mendapatkan kehidupan di dunia yang baik, tapi tidak ada bagian sedikit pun di akhirat nanti. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi ada sebagian manusia yang mengharapkan di dunia baik, di akhirat baik, terhindar dari siksa neraka, berarti masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pilihan panjenengan dan pilihan kita semua. Bagaimana kita hidup di dunia ini baik, bahagia, sejahtera, rezekinya banyak, tidak kurang apa-apa, sehat walafiat, keluarganya baik-baik, kan semuanya gitu gitu. Dan juga di akhirat bahagia. Ayatnya itu tidak bilang masuk surga, tapi terhindar dari neraka. Kalau sudah terhindar dari neraka berarti itu masuk surga. Mudah-mudahan kita semua dunia hasanah, akhirat hasanah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, akan tetapi kemuliaan seseorang itu, kebahagiaan seseorang itu, orang ini menjadi baik apa tidak? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergantung baik apa tidaknya segumpal daging yang tergantung di sebelah kiri dada kita. Itulah yang dikatakan qalbu atau hati. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah in salaha fasalaha al jasadu kullu wa in fasada wa fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, hati itu ada dua macam. Ada hati yang berupa jasmani, yaitu as-sakrul mutaru fi janibil aisari minas sodri, yaitu ada jasad segumpal daging yang berada di dada kita sebelah kiri. Itu adalah kolbu. Tapi menurut saya bukan lever, tapi kolbu. Yang sebelah sini ini apa? Jantung ya, jantung. Itu yang berupa jasmani. Di dalam jantung itu ada lubang, ada tajwif. Disitulah bersamayam damul aswad, ada darah. Dan di darah itulah bersemayam ruhul hayawani, ruh kehidupan, yang bersama darah itu tersebar di seluruh tubuh. Menurut ilmu kesehatan betul begitu ya. Jadi itu menurut Imam Al-Ghazali, menurut Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi dalam kitab Ihya, juga disarai dengan kitab Idhafus Sadatil Muttaqin. Kemudian dalam kitab Haqaiqu An-Tasawwuf Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi menjelaskan bahwa qalbu ada dua macam. Satu jasmania,
berbentuk jasmani. Di dalamnya ada tajwid, ada lubang. Di situ bersemayam damul aswad, darah hitam. Di dalam darah itulah bersemayam ruh khul hayawani, ruh kehidupan yang tersebar melalui darah ke seluruh tubuh. Saya pernah membuktikan ketika tangan saya ini saya kasih karet, berarti tidak ada darah mengalir di ujung jari. Saya tusuk dengan kemiti, ternyata tidak merasa sakit. Berarti situ karena sudah tidak teraliri oleh darah, berarti roh sudah tidak ada di situ. Roh maksudnya ruhul hayawani, ruh kehidupan. Menurut ilmu medis juga itu, ketika jantung kita itu rusak mungkin mempengaruhi ke seluruh tubuh, mungkin ginjalnya kena, levernya kena, otaknya kena, begitu ya. Nah, itu betul. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, itu adalah domain daripada dokter ahli kesehatan. Yang kedua, ada kolbu yang rohaniah, yaitu latifah robbaniyah, berbentuk halus, tidak terlihat oleh mata, akan tetapi bisa dirasakan. Dipegang tidak bisa, apalagi dilihat mata, tetapi bisa dirasakan. Buktinya ketika ibu senang, mesti sing dipegang dodone, seneng hatiku. Kalau ibu merasa sakit hati, loro hatiku. Tapi ketika dilihat di dokter, tidak ada sakitnya, tapi masih tetap loro hatiku. Berarti itu kan ada hati yang bersifat rohani. Jadi latifah robbaniyah, berbentuk halus dan bersifat ketuhanan. Hati ini ibu bapak sekalian yang dilihat oleh Allah. Hati ini yang bisa mengenal Allah. Hati inilah yang nanti mendapatkan pahala. Hati inilah yang nanti akan mendapatkan siksa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat jasmani kita, tidak melihat bentuk kita, tapi Allah melihat yaduru ila qulubikum. Allah melihat kepada hatimu, tapi hati yang bersifat rohani. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, orang yang baik, orang yang mulia, baik di sisi manusia maupun di sisi Tuhan, di sisi Allah, adalah orang yang terbebas hatinya dari segala macam penyakit-penyakit hati. Orang yang akan mendapatkan kemuliaan, apalagi di sisi Allah, adalah orang yang hatinya bersih. Hatinya bersih dari kotoran-kotoran hati. Hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, jadi kita muhasabah, kita koreksi diri kita. Apakah hati kita ini masih ada kotoran-kotoran, masih ada penyakit-penyakit hati, atau hati kita sudah bersih dari kotoran-kotoran hati, hati kita sudah bersih dari penyakit-penyakit hati. Mari kita muhasabah. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah, koreksilah dirimu
sebelum nanti kau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Akan tetapi ibu sekalian, orang itu senang koreksi dirinya atau senang koreksi orang lain? Orang lain. Ada pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman di seberang, kuman di seberang lautan tampak. Cuwele ketok gede ngarepe orang ketok. Padahal Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tuba liman sagolahu aibuhu an uyukin nas. Berbahagialah orang yang sibuk koreksi dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan untuk mengoreksi orang lain. Artinya apa yang membahaskan? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kesejahteraan, rasa hati kita ini enak, marem, tentrem. Lebih bagus kita membaca diri kita daripada membaca orang lain. Koreksi orang lain dak-dak mau. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang bahagia, sejahtera bukan banyak uangnya, tapi orang yang mampu untuk koreksi dirinya sendiri, sehingga tidak ada kesempatan untuk koreksi orang lain. Itu semua ibu sekalian tergantung tadi dari segumpal daging yang berada di dada kiri, di dada kita sebelah kiri. Tapi itu yang rohaniah. Itu yang rohaniah, yang berupa latifah robbaniyah, halus dan bersifat ketuhanan.